Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Julietius Kapanamuan. Jadi pada video kali ini saya mau membahas materi tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, ini pada fisika modern 2, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi kita, hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu seperti itu. Nah, kita langsung aja ke materinya, teman-teman. Langsung aja ke tujuan-tujuan apa kita mempelajarinya. Nah, yang pertama itu isi bab ini. Bab ini berisi perumusan statistik Maxwell-Boltzmann untuk assembly yang mengandung sistem atau partikel klasik. Contoh partikel klasik adalah atom atau molekul-molekul gas. Nah, itu isi bab ini. Itu secara singkatnya lah isi dari bab yang mau kita bahas. Nah, kemudian tujuan bab ini itu apa gitu kan? Tujuan bab ini adalah mahasiswa memahami bagaimana proses membangun statistik Maxwell-Boltzmann dengan menggunakan prinsip statistik murni yang digabungkan dengan prinsip kekekalan dalam fisika seperti kekekalan energi dan jumlah partikel. Itu tujuan tadi kita mempelajari ini. Nah, kemudian apa yang perlu kita kuasai terlebih dahulu nih? Untuk memahami penurunan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann, mahasiswa perlu memahami prinsip permutasi untuk benda-benda yang dapat dibedakan. Sifat yang ditunjukkan oleh sebuah besaran yang nilainya kekal atau konstan, serta bagaimana mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke materi ini, teman-teman itu harus sudah paham dulu nih, harus sudah paham tentang bagaimana caranya mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi. Selain itu juga, kita harus paham prinsip permutasi untuk benda-benda yang dapat dibedakan. Sifat yang ditunjukkan oleh sebuah besaran yang nilainya konstan, seperti itu. Sebentar teman-teman ya. Oke, nah jika teman-teman sudah tahu, sudah paham apa yang mungkin kita akan pelajari, silahkan simak videonya berikut, pesan istri teman-teman dan pesan telinga teman-teman juga ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Hal yang pertama akan kita pelajari itu adalah konfigurasi penyusunan sistem klasik. Nah, sebelum itu teman-teman, sebenarnya saya udah membuat ringkasan, teman-teman, ringkasannya ini. Nah, ini ringkasannya kurang lebih sama isinya kayak yang tadi, cuma ini lebih detailnya, teman-teman. Jadi ini kayak dilangsung gitu, dilangkah-langkahin. Nah, saya takutnya kalau saya bahas yang soal ringkasan ini nanti teman-teman malah ada yang ketinggalan, ada yang nggak jelas, atau mungkin kenapa rumusnya bisa berubah seperti ini dan kenapa seperti ini, seperti itu. Nah, nanti saya akan bahas ringkasan dan dari modulnya langsung ya, biar kita banding-bandingin seperti itu. Nah, tapi di sini kita akan lihat langsung ke modulnya saja, teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah konfigurasi penyusunan sistem klasik. Kita akan berangkat dari asumsi bahwa energi yang dimiliki sistem-sistem dalam assembly dianggap terdiri atas tingkat-tingkat energi. Tingkat-tingkat energi tersebut berada dalam rentangan dari 0 sampai tak terhingga. Nah, jadi teman-teman, dalam konfigurasi nanti itu ada sebuah tingkat-tingkat energi, teman-teman. Misalnya, energi 1, energi 2, energi 3, energi 4, dan sampai energi tak hingga. Seperti itu, teman. Jadi energinya itu bisa mulai dari 0 sampai ke tak hingga. Jadi nggak ada batasan, teman-teman. Itu tergantung bagaimana konfigurasi penyusunan sebuah assembly-nya nanti. Seperti itu. Nah, sekarang gambar 2.1 adalah ilustrasi tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly. Nah, kita akan lihat nanti. Tapi kita baca dulu ini, teman-teman ya. Untuk sistem klasik seperti atom gas, perbedaan energi dua tingkat mendekati 0. Atau di sini ada EI plus 1 dikurang EI sama dengan 0, seperti itu. Maksudnya kalau EI tambah 1 kemudian dikurang EI itu ya bisa dikatakan sama dengan 0, teman-teman ya. Perbedaan energi yang mendekati 0 memiliki makna bahwa tingkat energi sistem klasik bersifat kontinu, artinya bersifat berkelanjutan. Nah, jadi perbedaan energi. Nah, jadi yang EI plus 1 atau dikurang EI ini merupakan perbedaan energi, teman-teman. Perbedaan energi yang mendekati 0, seperti itu. Nah, itu maknanya apa? Mereka memiliki makna bahwa tingkat energi sistem klasik bersifat kontinu atau berkelanjutan. Seperti itu. Sistem menempati salah satu dari keadaan energi di atas. Dalam sistem klasik, juga tidak ada batasan jumlah sistem. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada batasan jumlah sistem yang dapat menempati satu keadaan energi.
satu keadaan energi dapat saja kosong atau ditempati oleh satu sistem lain, oleh dua sistem, dan seterusnya. Jadi tidak ada batasan teman-teman, tidak terbatas juga ya, karena kan sudah disebutkan tadi dari nol hingga kata hingga. Bahkan semua sistem berada pada satu keadaan energi pun tidak dilarang. Bahkan semua sistem berada pada satu keadaan energi pun tidak dilarang. Jika semua sistem berada pada satu energi, ya itu nggak salah gitu teman-teman, dia nggak dilarang. Nah di sini ada gambarnya teman-teman, tingkat-tingkat energi yang dimiliki sebuah assembly. Nah jadi seperti yang saya katakan tadi, tingkat-tingkat energi itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya, seperti itu teman-teman di sini. Nah ini merupakan gambar tingkat-tingkat energi yang dimiliki sebuah assembly, satu assembly teman-teman ya. Nah jadi tingkat energinya itu dapat digambarkan seperti ini. Nah di sini lihat teman-teman, di sini S1 itu sama dengan 0 teman-teman. Nah 0 sampai N, jadi N ini ya kayak tak hingga gitulah, kita nggak tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya, kita nggak tahu teman-teman ya. Nah seperti yang dikatakan tadi, 0 sampai ke tak hingga. Nah, selanjutnya, agar sifat fisis dari assembly dapat ditentukan, maka kita harus mengetahui nih bagaimana penyusunan sistem pada tingkat energi yang ada serta peluang kemunculan atau probabilitas kemunculan masing-masing cara penyusunan tersebut. Nah, pemahaman ini perlu karena nilai terukur dari besaran dimiliki sebuah assembly sama dengan rata-rataan besaran tersebut terhadap semua kemungkinan penyusunan sistem pada tingkat energi yang ada. Cara menghitung berbagai kemungkinan penyusunan sistem serta probabilitas kemunculan menjadi mudah bila tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly dibagi atas beberapa kelompok. Nah gini teman-teman, jadi di dalam satu assembly itu banyak sistem, dan juga memiliki beberapa energi ya teman-teman, ada beberapa energi. Nah, jadi ada juga probabilitas, ada juga peluang. Yang kita pikirkan sekarang adalah cara menghitung berbagai kemungkinan penyusunan sistem serta peluangnya kemunculan menjadi mudah bila tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly dibagi atas beberapa kelompok. Nah, jadi dibagi atas beberapa kelompok itu yang saat ini kita permasalahkan. Gimana caranya seperti itu? Nah, kita lihat pada gambar 2.2, tiap kelompok memiliki jangkauan energi yang cukup kecil. Kelompok pertama memiliki jangkauan energi 0 sampai DE, sedangkan kelompok kedua memiliki jangkauan energi DE sampai 2D DE. Kelompok ketiga memiliki jangkauan energi 2DE sampai 3DE. Kemudian kelompok ke S, khususnya kelompok S ini ya, tak hingga lah memiliki jangkauan energi S1 DE sampai SDE. Kemudian kelompok ke N memiliki jangkauan energi N kurang 1 DE sampai NDE, seperti itu. Nah jadi ini tuh udah dalam kelompoknya seperti itu. Itu kayak yang seperti yang dikatakan tadi, yang soal baterai dimiliki assembly dibagi atas beberapa kelompok seperti itu. Nah di sini kita lihat nih ada kelompoknya nih, energi EM1, energi ES, energi E2, dan energi E1. Kelompok M, kelompok S, kelompok 2, dan kelompok 1. Nah jadi dia dikelompokkan. Jadi beberapa energi itu dikelompokkan, masing-masing ada kelompoknya. Kelompok-kelompok energi dalam assembly. Nah, jadi ini kelompok-kelompok energi. Nah jadi kan ini ada energi 1, energi 2, energi ES, dan energi EM. Nah jadi dikelompok-kelompokkan. Nah seperti yang dikatakan di atas tadi, kalau misalkan sebuah sistem menempati hanya satu energi, itu tidak masalah ya teman-teman ya, itu tidak dilarang. Nah kemudian kita lanjut, satu kelompok energi mengandung sejumlah keadaan energi. Satu kelompok energi mengandung sejumlah keadaan energi. Satu kelompok energi mengandung sejumlah keadaan energi. Kita lihat, ini satu kelompok memiliki berapa energi? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Satu kelompok energi mengandung 7 keadaan energi. Jumlah keadaan energi pada kelompok yang berbeda bisa sama, bisa juga berbeda. Kita nggak tahu. Jumlah keadaan energi pada kelompok yang berbeda, jumlah energi pada kelompok yang berbeda, bukan kelompok yang sama teman-teman ya. Kelompok yang berbeda bisa saja sama, bisa juga berbeda. Nah, misalkan jumlah keadaan energi pada tiap-tiap kelompok tersebut sebagai berikut. Nah, kita lihat. Misalnya nih, jumlah keadaan pada kelompok pertama itu G1. Kemudian jumlah keadaan pada kelompok kedua itu G2. Jumlah keadaan pada kelompok ketiga itu G3. Kemudian jumlah kelompok pada kelompok GS itu GS. Kemudian jumlah keadaan pada kelompok GN itu GN. Nah, kita lihat.
energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok umumnya berbeda. Tetapi, karena perbedaan energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok sangat kecil atau mendekati nol, itu udah kita bahas di awal tadi teman-teman ya. Perbedaan energi mendekati nol, itu udah kita bahas. Maka, kita dapat mengasumsikan bahwa energi dalam satu kelompok diwakili oleh satu nilai energi saja. Kita asumsikan nih. Karena apa? Karena perbedaan energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok sangat kecil atau mendekati nol. Nah, oleh karena itu, kita asumsikan bahwa energi dalam satu kelompok itu diwakili oleh satu nilai energi saja. Energi tersebut dianggap sebagai energi rata-rata keadaan dalam kelompok yang bersangkutan. Nah, jadi energi rata-rata kelompok pertama itu E1, yang kedua E2, dan yang ketiga itu E3, yang ke S itu ES, dan yang energi rata-rata kelompok 4 itu EM. E itu energi teman-teman. E itu energi ya. Nah, kita misalkan lagi nih. Misalkan pada konfigurasi tertentu, tiap-tiap kelompok energi telah ditempati oleh sejumlah sistem. Misalkan, pada konfigurasi atau pada penyusunan tertentu, tiap-tiap kelompok energi ini telah ditempati oleh sejumlah sistem. Misalnya, satu energi udah ditempati beberapa sistem. Satu bangku udah ditempati beberapa orang. Nah, kita lihat, jumlah sistem pada kelompok energi pertama, N1, kemudian jumlah sistem pada kelompok energi kedua, itu N2, kemudian jumlah sistem pada kelompok energi ketiga itu N3, dan jumlah sistem pada kelompok energi ke S itu NS, jumlah sistem pada kelompok energi ke M itu NM. N adalah sistem, E energi, dan G adalah keadaan. Udah paham kan? Di sini udah jelas gitu. Jadi teman-teman udah tahu G itu apa, GS itu apa, G itu apa, kemudian E1 apa, ES apa, EM apa, N juga demikian. Jadi teman-teman di sini intinya udah tahu lah soal itu. Kita lanjut. Jumlah total sistem dalam assembly adalah N. Jumlah sistem dalam assembly itu adalah N. Karena N sistem tersebut terdistribusi pada semua kelompok energi, maka terpenuhi rumus. Nah, jadi karena N sistem ini dia terdistribusi atau tersebar, menyebar pada semua kelompok energi. Oleh karena itu, keluarlah rumus N sama dengan sigma, S sama dengan N ke M, kemudian NS. Ini rumus yang pertama, teman-teman. Energi total assembly memenuhi. Jadi energi total assembly itu memenuhi U sama dengan sigma, E sama dengan 1 M, NS, ES. Jadi ini ada rumus yang pertama 2.1 dan rumus yang kedua 2.2. Nah, selanjutnya, untuk menentukan nilai dari besaran-besaran dimiliki assembly, kita harus menentukan beberapa peluang atau beberapa probabilitas munculnya masing-masing konfigurasi dalam assembly. Nah, ini lagi masalahnya. Jadi masalahnya itu untuk menentukan nilai. Bagaimana cara kita menentukan nilai dari besaran-besaran yang dimiliki sebuah assembly? Kita harus menentukan berapa banyak peluang munculnya masing-masing konfigurasi dalam assembly itu kita belum tahu. Jadi misalnya ada satu assembly. Nah, kita nggak tahu nih peluang banyaknya peluang munculnya masing-masing konfigurasi atau penyusunan ini di dalam sebuah assembly ini kita belum tahu. Nah, kemudian kita lanjut. Tiap penyusunan sistem dalam assembly mempunyai peluang kemungkinan persis konstan sama. Dengan demikian, probabilitas atau peluang kemunculan sebuah konfigurasi sebanding dengan jumlah penyusunan sistem yang dapat dilakukan untuk membangun konfigurasi tersebut, sama kayak yang di sebelumnya. Jadi cara nentuinnya sama, teman-teman, sebanding, karena sama kan dia bilang. Cari cara kita nentuinnya itu ya gak ada jauh beda sama yang udah saya sampaikan di sebelum-sebelumnya. Cara di sini teman-teman, yang di sini. Nah, sama teman-teman ya. Jadi katakan sama. Nah, dengan demikian, mencari probabilitas kemunculan konfigurasi dan kondisi. Ada N1 sistem pada kelompok energi 1, ada N2 sistem pada kelompok energi 2, ada N3 sistem pada kelompok energi 3, ada NS sistem pada kelompok energi S, ada NM sistem pada kelompok energi M, ekuivalen dengan mencari berapa penyusunnya. Nah, jadi kan kita udah simpulkan, kan ini udah dikatakan, dia sama untuk mencari kemunculan sebuah konfigurasi sebanding dengan jumlah penyusunan sistem yang dapat dilakukan untuk membangun konfigurasi tersebut. Nah, jadi sama, jadi sama. Nah, ini kan udah kita susun nih, ini udah tersusun teman-teman ya, kita tersusun. Nah, kemudian selanjutnya
kita akan menentukan jumlah cara menyusun sistem-sistem yang tersebar pada tingkat. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi laptop saya mati, jadi saya lanjut lagi videonya. Tadi kita sudah sampai ke menentukan ya. Untuk fungsi tersebut, kita sudah sampai di sini tadi. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah cara penyusunan ya, cara penyusunan. Jadi sekarang kita itu mau mencari bagaimana cara penyusunan itu, bagaimana menentukan jumlah cara penyusunan sistem-sistem yang tersebar pada tingkat-tingkat energi. Tingkat energi yang mana? Tingkat energi yang di atas ini teman-teman, yang udah kita bahas di video yang tadi sebelumnya. Nah tadi karena laptop saya mati karena ngedrop, jadi saya pindah tempat buat cari tempat cari berat. Nah untuk fungsi tersebut, mari kita mulai dengan menganggap semua keadaan energi kosong, tidak ditempati sistem apapun gitu. Jadi energi itu kosong ya teman-teman ya. Dan di luar ada sejumlah end system yang akan diisi pada keadaan tersebut. Nah, di sini ada dua tahap proses yang terjadi, yaitu proses pertama adalah membawa N buah sistem dari luar ke dalam assembly, dan proses yang kedua adalah menyusun sistem pada kelompok-kelompok energi yang ada di dalam assembly. Nah, kita akan masuk langsung ke proses yang satu, membawa N buah sistem ke dalam assembly. Nah, mari kita hitung jumlah cara yang dapat ditempuh pada tiap proses pertama, yaitu membawa N sistem dari luar ke dalam assembly. Proses ini tidak bergantung pada konfigurasi assembly ya teman-teman ya. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita membawa masuk N buah sistem ke dalam sebuah assembly. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana cara untuk menentukan jumlah cara tersebut? Perhatikan tahap-tahap berikut ini. Tahap yang pertama itu, ambil satu sistem dari daftar N buah sistem yang berada di luar assembly. Bebas memilih satu sistem ini dari N buah sistem yang ada tersebut. Jadi jumlah cara pemilihan sistem yang pertama kali dibawa masuk ke dalam assembly adalah N cara. N sistem. Jadi sistem cara gitu ya, beberapa buah sistem. Setelah sistem pertama dimasukkan ke dalam assembly, maka tersisa N-1 sistem dalam daftar di luar. Ketika membawa masuk sistem kedua ke dalam assembly, kita dapat memilih salah satu dari N-1 buah sistem dalam daftar. Jumlah cara pemilihan sistem ini adalah N-1 cara. Kemudian yang ketiga itu begitu seterusnya. Kita ulang-ulang caranya teman-teman. Nah, akhirnya ketika sistem ke N akan dimasukkan ke dalam assembly, hanya ada satu sistem yang tersisa di luar. Ya. Tidak ada pilihan-pilihan yang mungkin, sehingga jumlah cara memasukkan sistem ke N ke dalam assembly hanya ada satu cara. Pada akhirnya cuma satu cara teman-teman. Dengan demikian, jumlah total cara membawa masuk N buah sistem ke dalam assembly adalah ya satu cara. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang digambar ini teman-teman. N kali buka kurung N min 1 dikali N min 2 X, maksudnya dikali bla bla bla, sampai ya kita nggak tahu, entah 3, 2, 1 gitu. Dikali 2, 1 ya sama aja hasilnya. Hasilnya apa? Sama aja hasilnya N gitu. Jadi cuma satu cara. Nah ini teman-teman, cara membawa N sistem di luar masuk ke dalam assembly. Tinggal kita ambil aja. Misalnya ada sebuah assembly. Kita bawa N, misalnya N1 kita masukkan ke dalam sebuah assembly, N2 kita masukkan ke dalam sebuah assembly, N3 juga kita masukkan ke dalam sebuah assembly. Karena dia cuma punya satu cara, caranya seperti itu teman-teman. Caranya sama, konstan gitu, nggak menggunakan cara misalnya kita lempar, cara masukin dan segala macam. Jadi seperti itu untuk cara yang pertama ya teman-teman ya, untuk penyusunan yang pertama. Nah, kemudian penyusunan yang kedua, penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Selanjutnya kita tinjau proses yang kedua. Tahapan yang ditempuh sebagai berikut. Yang pertama itu kita tinjau dulu nih, kelompok yang pertama teman-teman. Kelompok yang pertama. Kita lihat dulu yang mengandung G1. Nah ini, G1 ini artinya kelompok pertama. Keadaan yang ditempati oleh N1. Nah jadi kelompok pertama ini dia N1 yang nempatin dia ya. N1 menempati G1 sistem. Sebagai ilustrasi dalam nah gambar ini 2.3. Jadi tinjau kelompok 1 yang pertama itu kita tinjau kelompok 1 yang mengandung G1. Jadi semua G1 ini merupakan kelompok 1 yang ditempati oleh N1 sistem, baik N1-1, N1 sistem. Nah jadi mereka menempati G ini teman-teman, G1, kemudian G1-1 sama G1-2 seperti itu.
Nah, jadi ini milik N1 sistem seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada juga 1, 2, 3. Nah, ini milik si sistem kelompok yang 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Jadi, kalau teman-teman masih bertanya soal yang garis-garis ini merupakan tingkat-tingkat energi, teman-teman. Nah, jadi gambar ini tuh cara menyusun N1 sistem pada G1, keadaan. Jadi ini sebuah keadaan. Nah, di sini sudah ada sih dipaparkan, tapi kurang lebih sama dengan apa yang saya jelaskan, teman-teman. Nah, jadi akhirnya jumlah cara mendapatkan N1 partikel pada G1 buah keadaan adalah dengan cara kita kali keadaan 1 atau G1 atau kelompok 1, G1 kali G1 kali G1 kali G1 sampai N1 buah perkalian, itu hasilnya akan menjadi G1 pangkat N1. Nah, yang mungkin akan ditanyakan adalah G1 pangkat N1 ini apa? Sejumlah G1 pangkat N1 cara di atas secara implisit mengandung makna bahwa urutan pemilihan partikel yang berbeda menghasilkan penyusunan yang berbeda pula. Padahal tidak demikian, itu tidak benar, teman-teman. Jadi pemilihan partikel yang berbeda akan menghasilkan penyusunan yang berbeda pula, itu sebenarnya itu salah. Atau bukan kayak gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, urutan pemilihan yang berbeda dari sejumlah N1 atau sistem satu partikel yang ada tidak berpengaruh pada penyusunan. Ingat ya, tidak berpengaruh pada penyusunan, asalkan jumlah partikel pada tiap bangku tetap jumlahnya. Nah, yang paling penting itu asalkan jumlah partikelnya itu tetap, teman-teman. Tetap. Tapi, kalau misalkan pemilihan yang berbeda dari sejumlah sistem, urutan pemilihan yang berbeda dari sejumlah sistem atau N1 itu nggak berpengaruh gitu. Yang berpengaruh itu jumlah partikel pada tiap bangku tetap jumlahnya harus sama, teman-teman. Nah, selanjutnya, urutan pemilihan jumlah N1 partikel menghasilkan N1 faktorial, macam cara penyusunnya. Dengan demikian, jumlah real cara penyusunan N1 partikel pada G1 buah keadaan seharusnya G1 pangkat N1 per N1 faktorial. Penjelasan yang sama juga berlaku bagi N2, yaitu sama aja, teman-teman. Kurang lebih. Mau baik N1, G1, N2, dan G2, itu sama rumusnya. Caranya juga sama. Nah, ini nggak perlu saya jelasin lagi. Ini sama kayak yang di awal, yang N1 dan G1. Sama juga dengan yang NS dan GS. Itu sama juga, teman-teman. Nah, akhirnya, jumlah cara mendistribusikan secara bersama-sama N1 sistem pada kelompok dengan G1 keadaan N2, sistem pada kelompok dengan G2 keadaan, dan seterusnya NS ataupun NM pada GS ataupun GM keadaan. Nah, jadi ini yang kita temukan. G1 pangkat N1 per N1 faktorial dikali G2 pangkat N2 faktorial per N2 faktorial, dan seterusnya seperti itu. Dengan demikian, jumlah total cara menempatkan N buah sistem ke dalam konfigurasi yang mengandung N1 sistem pada kelompok dengan G1 keadaan, kemudian E2 juga, kemudian G2 juga, dan NS dan seterusnya. Ya, kita akan menghasilkan W sama dengan N faktorial. Ya, W sama dengan N faktorial sigma M S sama dengan 1 GS pangkat NS per NS faktorial. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita udah selesai nih. Kita udah tahu cara penyusunannya. Kita juga udah tahu bahwa mengambil penyusunan yang berbeda itu tidak berpengaruh. Yang penting jumlah partikelnya itu harus sama. Di sebuah satu tempat, satu bangku itu harus sama. Itu yang paling penting, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Nah, sekarang kita mencari konfigurasi yang memiliki probabilitas kemunculan paling besar. Kita menganggap bahwa konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly menghasilkan besaran makroskopik adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum tersebut. Cara yang dilakukan adalah mencari kumpulan NS. Sedemikian sehingga W maksimum. W tadi kan kita dapat ya. Jadi W maksimum. Di sini sudah dibahas W. Tetapi karena W merupakan perkalian sejumlah faktor, maka akan lebih mudah jika kita maksimalkan len W. Karena jika len W maksimum, maka W pun maksimum. Nah, di sini kita udah bahas soal W, teman-teman, di yang kedua ini. Nah, ini caranya cukup panjang, teman-teman, di modul ya. Mungkin teman-teman masih kurang paham. Saya juga masih belajar, teman-teman, yang di modul ini. Nah, jadi saya campur dengan ringkasan saya tadi ya.
kita buka ringkasan saya tadi. Nah, di sini lebih agak singkat teman-teman. Kita lihat. Tapi kurang lebih sama teman-teman ya. Bukan berarti berbeda. Nah, cara yang kita lakukan adalah mencari kumpulan NS demikian sehingga W maksimum. Namun karena W merupakan perolehan sejumlah faktor, maka lebih mudah jika maksimalkan len W. Karena jika len W maksimum, maka W maksimum kita peroleh. Nah, kita langsung ke rumus. Tadi kan W kita udah bahas, W kita dapat. Jadi di sini kita gunakan len W teman-teman. Len W sama dengan len N faktorial ditambah len sigma MS sama dengan 1 GS pangkat NS per NS faktorial. Kemudian dapatlah kita turunkan yang LNN-nya. LNN ditambah LN buka kurung. Nah, ini yang kita dapat teman-teman. Yang tadi yang udah kita dapat yang G1, G2, GM ataupun GS. Itu kita dapat teman-teman. Nah, jadi tinggal kita masukin di rumus ini gitu loh. Jadi tinggal kita masukin ke rumus yang len W gitu. Jadi kita masukin. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Tinggal perlu saya jelasin karena ini tinggal masukin aja di rumusnya teman-teman ya. Yang GS, G1, G2 tadi tinggal kita masukin. Teman-teman tinggal lihat saja di PPT ini teman-teman. Karena ini tinggal masukin. Nah, karena kita udah masukin tadi, karena N ataupun NS merupakan bilangan-bilangan yang sangat besar, maka untuk mempermudah perhitungan, kita dapat menggunakan pendekatan Stirling. Nah, pendekatan Stirling itu bagaimana? Pendekatan Stirling itu seperti ini. Len N faktorial, len N min 1. Seperti itu. Nah, jadi pendekatan Stirling itu seperti ini teman-teman. Teman-teman dapat lihat di PPT. Ya. Jadi ini nggak perlu saya sebutin satu-satu. Tinggal teman-teman lihat, teman-teman juga pasti paham ini matematika dasar lah, matematika dasarnya di sini teman-teman. Nah, kita akan lanjut lagi ke sebenarnya dapat kita simpulkan konfigurasi yang memiliki peluang yang paling besar adalah yang memiliki jumlah sistem pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan NS sama dengan GS dengan XP alpha plus beta ES. Nah, jadi pada intinya yang cara kedua ini sebenarnya yang dapat kita simpulkan konfigurasi atau penyusunannya itu yang memiliki peluang kemunculan paling besar adalah ya yang memiliki jumlah sistem pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan di bawah ini teman-teman. Yang NS sama dengan GS, XP kemudian alpha tambah beta ES itu teman-teman. Jadi pada dasarnya itu. Nah, jadi di sini kita nggak bahas soal rumusnya teman-teman, karena tinggal masukin sebenarnya seperti itu atau kita tinggal diferensialkan teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke harga rata-rata. Nah, jadi kita nggak pakai modul lagi ya teman-teman ya, kita langsung ke yang ringkasan saja. Nah, kita akan bahas tentang harga rata-rata. Peluang kemunculan terbesar terjadi pada konfigurasi yang mengandung sistem pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan di atas. Nah, kita misalkan X merupakan salah satu sistem sebuah assembly. Nah, jadi X ini kita contohkan ya teman, kita misalkan salah satu sifat sebuah assembly. Nah, jadi nilai X yang kita ukur merupakan perata-rataan nilai X pada semua konfigurasi yang mungkin. Misalkan nilai X beserta peluang kemunculan konfigurasi. Nah, di sini ada tabel. Nilai X beserta probabilitas kemunculannya. Konfigurasi ke I, nilai X probabilitas kemunculan. Misalnya, konfigurasi yang pertama, X konfigurasi 1. Yang kedua, X konfigurasi ke 1 juga. Sama dengan halnya probabilitas kemunculannya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman dapat lihat ya tabel ini. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa jumlah konfigurasi yang mungkin tidak sama dengan jumlah sistem atau jumlah kelompok energi dalam assembly nilai rata X memenuhi hubungan X sama dengan X comping 1, P comping 1, X comping 2, kemudian P comping 2. Nah, ini sama teman-teman. Ini jadi tinggal dimasukin juga teman-teman ya. Ini tinggal dimasukin juga sama. Jadi di tabel kan udah ada nih teman-teman. Jadi rumusnya tinggal kita masukin aja X sama dengan dimasukin. Teman-teman dapat lihat ya di sini ya. Jadi nggak perlu saya sebutin satu-satu juga. Nah, jadi langsung pada kesimpulannya teman-teman. Perhitungan nilai X di atas sangat sulit. Namun apabila kita dapat menunjukkan bahwa salah satu konfigurasi yang mungkin, yaitu konfigurasi dengan probabilitas maksimum, memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada probabilitas konfigurasi lainnya, maka perhitungan menjadi sangat sederhana. Misalkan P comping T, P max dan terpenuhi syarat-syarat berikut.
Nah, di sini teman-teman dapat lihat persyaratannya di sini. Persyaratan cara konfigurasinya. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut teman-teman ya. Tentang yang konfigurasi. Nah, jadi kan tadi kita udah dapat konfigurasinya kan, rumusnya cara yang gimana. Jadi X sama dengan tinggal kita masukin teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini ada nih, vconfig min 1 itu kurang dari pmax. Kemudian vkonfigurasi min 2 itu kurang dari pmax. Kemudian vconfig min r itu kurang dari pmax. Maka X konfigurasi min 1 config 1 ditambah X konfigurasi 2 min seterusnya itu sama dengan N konfigurasi dikurang max dikali pmax. Dan V konfigurasi min 1 tambah V konfigurasi min 2 ditambah dan seterusnya. Dengan demikian hasil yang kita dapat itu persamaan 2.13 itu X sama dengan X konfigurasi min max pmax per pmax sama dengan X konfigurasi min max. Nah, apa implikasi persamaan 2.13? Implikasinya sangat besar, yaitu nilai rata-rata sifat assembly sama dengan nilai sifat tersebut. Pada konfigurasi yang probabilitas terbesar, kerumitan perataan terhadap semua konfigurasi yang mungkin muncul telah reduksi secara drastik hanya dengan menghitung nilai pada konfigurasi maksimum. Ini adalah hasil yang luar biasa. Itu implikasinya. Nah, kemudian yang terakhir nih. Benarkah peluang konfigurasi maksimum sangat besar? Yang menjadi pertanyaan kita adalah, benarkah probabilitas dengan konfigurasi maksimum memiliki nilai yang sangat besar daripada konfigurasi lainnya? Jika ya, berarti kita dapat menggunakan persamaan 2.13, bahwa nilai rata-rata sifat assembly sama dengan nilai pada konfigurasi maksimum. Namun, jika tidak, maka penyederhanaan yang kita impikan tidak terwujud. Pada bagian ini, kita akan diperlihatkan bahwa probabilitas konfigurasi maksimum benar-benar memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya. Nah, di sini teman-teman, ini ada rumusnya. Nah, ini ada rumusnya, pembuktian kalau benarkah peluang konfigurasi maksimum sangat besar gitu kan, benar nggak gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman ada rumusnya, len sama dengan W sama dengan len W max ditambah sigma M S sama dengan 1 DL len W dan seterusnya. Nah, di sini teman, karena W hanya fungsi variabel NS saja, maka delta 2 L len W per len NS maksudnya delta NS delta NQ sama dengan delta SQ D pangkat 2 LNW per TN pangkat 2 S, seperti itu. Jadi ini rumusnya teman-teman. Jadi saya nggak jabarin satu-satu, saya nggak ngomongin satu-satu soal rumusnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman ya di sini. Nah, jadi intinya teman-teman yang terakhir ini kita akan langsung lihat saja. Jadi dengan rasio deviasi 10 kurang 10 kali konfigurasi maksimum, probabilitas peluang konfigurasi tersebut hampir 0. Hal ini membuktikan bahwa nilai sifat assembly pada konfigurasi maksimum sama dengan nilai rata-rata sifat assembly-nya. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa berkali-kali bahwa nilai assembly atau konfigurasi maksimum probabilitas peluang ini itu mendekati 0 teman-teman, hampir 0 seperti itu loh. Tadi kan kita udah bahas hampir 0. Kemudian kita juga mendapatkan nilai ini. Dia sama juga gitu, probabilitas peluang konfigurasi tersebut juga hampir sama dengan 0 yang di atas ini. Jadi itu membuktikan bahwa nilai sifat assembly pada konfigurasi atau pada penyusunan maksimum, itu ya sama dengan nilai rata-rata sifat assembly-nya itu sama, nggak ada perbedaan. Seperti itu teman-teman. Ini yang terakhir. Jadi konfigurasi maksimum itu sama dengan nilai rata-rata sifat assembly yang udah kita bahas di sebelumnya tadi. Jadi pada dasarnya itu teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi pada video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini teman-teman. Sudah 30 menit lewat. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tuliskan di komentar. Kemungkinan besar saya akan menjawabnya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih.